Setelah Ayu Lestari menghilang, ibu kandungnya Ratna Mardiana pusing bukan kepalang. Ia menduga kuat menantunya Praka Marten yang jadi dalang, penyebab putrinya tak kunjung pulang. Saya mau lapor, Pak. Anak saya Ayu Lestari hilang, Pak. Sudah 12 hari dia tidak pulang ke rumah. Apa yang terjadi, Bu? Apa anak ibu ada masalah? Atau ada hal lain? Iya, suaminya itu selingkuh. Saya khawatir anak saya dibunuh sama suaminya. Praka Marten Chandra, Pak. Bintara Korem 023. Baik, Bu. Saya akan membuat laporannya, Bu, untuk pengaduan. Tolong Ibu jelaskan apa yang Ibu ketahui, sehingga saya bisa menemukan keberadaan anak Ibu. Dan saya akan melacak siapa saja yang akan bertanggung jawab. Iya, jadi awalnya itu dari Bandung, Pak. Anak saya itu dihamil sama si Martin. Dan akhirnya mereka menikah dan pindah ke Sibolga ini. Tapi suaminya itu berselingkuh, makanya anak saya pindah ke sini, Pak. Kalau tahu begini jadinya, saya nggak akan izinin anak saya pindah ke sini, Pak. Tolong, Pak, selamatkan anak saya, Pak. Tenang, Bu. Kami akan berusaha semampu kami. Tapi untuk memeriksa Praka Marten Chandra, kami harus menelusuri siapa saja yang berkomunikasi terakhir kalinya, Bu. Iya, Pak. Boleh saya minta nomor ponsel anak Ibu? Oh, iya ada, Pak. Sebentar. Ini, Pak, nomornya. Sejumlah nama terjaring penyidik polisi militer Sibolga, mulai dari Antonius Zebua, pemilik rumah yang didapati menyimpan sepeda motor Praka Marten Chandra. Sepeda motor yang dilaporkan ditumpangi oleh Ayu Lestari pada malam kejadian. Kami akan berusaha secepatnya menemukan anak Ibu. Iya, Pak. Baik, kalau gitu saya pamit ya, Pak, ya. Ya, Bu. Terima kasih, Pak, ya, bantuannya. Sama-sama, Bu. Saat diperiksa, Antonius Zebua membeberkan semua bahwa ia tidak tahu menahu perihal rencana Praka Marten Chandra. Ia memberi bantuan semata karena hubungan pertemanan. Hingga kemudian Antonius menyinggung soal dua teman wanita Marten Chandra, yakni Winda dan Maria. Selanjutnya, kedua wanita tersebut dimintai keterangan pula. Siapa nama kau? Winda, Pak. Winda. Ya. Kau? Maria, Pak. Maria. Di hadapan penyidik, Winda dan Maria bergidik. Kalian berdua pasti ikut terlibat dalam pembunuhan itu, kan? Dia, Pak. Dia, Pak. Dia, Pak. Bukan aku, dia. Kau. Dia, Pak. Kenapa? Jawab siapa? Keterangan mereka terus berubah-ubah sehingga membuka celah bagi penyidik membongkar sandiwara mereka. Hingga akhirnya Winda dan Maria mengakui juga bahwa telah membunuh Ayu Lestari atas perintah dari Praka Marten Chandra. Selanjutnya, keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah diserahkan kepada Polres Tapanuli Tengah. Praka Marten, teman kau Winda dan Maria telah mengakui bahwa kau adalah otak pelaku pembunuhan atas istrimu. Apa kau menyangkal? Sebenarnya tidak. Hingga puncaknya ketika penyidik polisi militer Sibolga memeriksa terduga tersangka prajurit kepala Marten Chandra. Saat diperiksa, Praka Marten tidak menyangkal keterangan Winda dan Maria, lantas mengakui perbuatannya. Jangan nangis, kau prajurit. Kau akan kami tahan. Setali 3 uang, Marten membenarkan bahwa dirinya berperan sebagai dalang atas pembunuhan istrinya Ayu Lestari yang lebih dari sebulan menghilang. Marten pun langsung digelandang. Sebanyak 61 potongan tulang ditemukan, mulai dari tulang tengkorak, dada, iga, punggung, panggul, serta lainnya. Malangnya nasib Ayu Lestari,
ibu muda beranak satu asal kota Cimahi. Di balik tabir misteri, tersingkaplah aksi keji Praka Marten Chandra sang suami. Jenazahnya tinggal tersisa tulang belulang saja. Aparat gabungan POM TNI Sibolga dan Polres Tapanuli Tengah menemukannya di Jalan Terminal Baru Lingkungan 4, Kelurahan Siaporas Dauli, Kecamatan Pandan, berdasar keterangan ketiga tersangka. Hasil visum et repertum korban terbilang amat mengenaskan. Dengan total kumpulan tulang sebanyak 61 potongan, ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara memperkirakan kematian korban terjadi pada 2-3 bulan sebelum ditemukan. Penyebab kematian korban diduga akibat ruda paksa tumpul pada kepala bagian belakang hingga menyebabkan pecahnya tulang kepala bagian belakang. Sementara hasil pemeriksaan DNA menyebutkan bahwa tengkorak dan kerangka yang ditemukan dinyatakan identik dengan korban. Dialah Ayu Restari, istri Praka Marten Chandra. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana minimal 20 tahun penjara. Oleh sebab termasuk tindak pidana koneksitas, Winda dan Maria disidangkan terpisah dengan Praka Marten Chandra. Sang tentara prajurit kepala dibawa ke peradilan militer. Kalau motif dasarnya itu sebenarnya kasus apa itu? Perselingkuhan atau apa? Untuk motif dasarnya sementara masih kita dalami. Dugaan awal adalah kasus asmara. Dan ini masuk dalam pembunuhan berencana atau gimana? Ya, sebagaimana kita lihat tadi dari rekonstruksi, kita melihat ada unsur-unsur perencanaan, kemudian juga ada konsolidasi awal, sehingga menentukan siapa status dan peran sebagai eksekutor maupun sebagai peran-peran yang lain. Lewat eksekutornya, apakah tersangka utamanya itu si oknum TNI atau memang yang 2 orang lagi yang warga sipil kemarin? Tadi kita lihat bahwa masing-masing sudah mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kronologis yang kita lihat bersama. Terkait untuk masalah penanganan, mungkin yang TNI pasti akan ditangani oleh Denpom. Terkait untuk masalah warga sipil, Bang, yang 2 aja dulu, Bang. Terkait yang warga sipil tentunya sebagai bentuk koneksitas. Ini juga ada Pak Kasih Gedung. Kita memberlakukan peradilan umum untuk yang sipil. Ancaman hukumannya itu melanggar pasal berapa, Bang, yang untuk sipil? Pasal yang kita sangkakan pasal 340, pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya seumur hidup, minimalnya 20 tahun penjara. Kapan proses sidang masih dalam? Kita tunggu berkas dulu, kapan mereka kirim berkas, kita secepatnya. Atau mungkin sejauh ini apa bisa disampaikan kepada khususnya para TNI, karena kan sedikit banyaknya komandan telah agak sedikit tercoreng nama TNI, walaupun ini oknum yang melakukan, apa kira-kira yang bisa disampaikan? Ya, kalau saya pesan sih sebenarnya kan kenapa mereka melupakan tata kehidupan di prajurit. Kalau memang masalah pernikahan sudah diatur, masalah kehidupan rumah tangga sudah diatur, kenapa tidak itu ditempuh dan menempuh jalan sendiri? Ini kan akibatnya fatal seperti itu. Kalau memang rumah tangga tidak bisa dipertahankan, ya kan ada aturannya. Ada langkah-langkah yang seperti apa. Tapi kan dia menempuh jalan sendiri dan akhirnya berakibat fatal seperti itu.